Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat bakpia, tapi bakpianya ini beda dari bakpia biasa dengan kulit pia berwarna-warni dan berlapis-lapis. Selain cantik, juga enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Kita mau bikin kulitnya dulu, terdiri dari 2 adonan. Di sini udah aku bagi bahan-bahannya. Nantinya kita akan membuat adonan air atau adonan basah dan adonan lemak. Adonan lemak ini nantinya yang akan kita beri aneka warna. Pertama, kita bikin adonan airnya dulu. Ambil 100 gram tepung terigu protein sedang, masukkan ke dalam wadah bersih. Kemudian kita tambahkan 20 gram gula halus. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 40 gram margarin putih atau istilahnya sering disebut dengan mentega putih. Tambahkan 1 sendok teh air jeruk lemon. Aduk rata menggunakan tangan. Campurkan margarin putih hingga berbulir-bulir ke tepung terigu. Kemudian tambahkan air dingin atau air es sebanyak 40-50 ml. Airnya dituangkannya sedikit demi sedikit sambil kita uleni sampai terbentuk adonan. Uleni sampai tercampur rata dan menjadi adonan. Kira-kira seperti ini. Bungkus dengan plastik wrap atau masukkan ke wadah tertutup. Istirahatkan adonan selama 30 menit. Biarkan adonannya rileks. Selanjutnya kita buat adonan lemak. Ini gampang banget. Masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah ke dalam wadah. Tambahkan 40 gram margarin putih. Aduk rata menggunakan tangan. Campurkan margarin putih hingga berbulir-bulir ke tepung terigu. Seperti ini. Selanjutnya diuleni dengan lebih ditekan-tekan. Seperti ini. Supaya terigu dan margarin putih menyatu membentuk adonan. Nah, seperti ini ya, ini udah cukup. Bungkus dengan plastik wrap atau masukkan ke dalam wadah tertutup. Istirahatkan adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil adonan air. Adonan ini udah lebih rileks, jadi mudah untuk digilas nantinya. Bagi menjadi 6 bagian. Kalau mau ditimbang beratnya sekitar 33 gram. Bulatkan masing-masing adonan. Lakukan sampai habis. Tutup dengan wrap atau kain bersih supaya tidak kering. Selanjutnya, ambil adonan lemak dan bagi menjadi 4 bagian. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 36 gram. Masing-masing akan kita beri dengan pewarna makanan. Aku taruh 1 bagian dulu ke dalam mangkok kecil seperti ini. Dan untuk pewarna makanan dan juga produk bahan baking, aku pilih kupu-kupu. Produk baking kupu-kupu membuat semua kue atau dessert jadi lebih cantik dan enak rasanya. Produk kupu-kupu bisa didapatkan di Kupu-Kupu Official Store, Tokopedia, Shopee, dan www.bahanmakanan.com. Ambil kupu-kupu pewarna merah cabai, teteskan ke adonan sesuai selera. Di sini aku pakai sebanyak 4 tetes. Kemudian campur merata pewarna ke dalam adonan. Kalau udah benar-benar tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya aku beri kupu-kupu pewarna kuning tua. Aku beri sekitar 5 tetes. Campur merata ke adonan. Kalau udah rata, sisihkan. Lakukan hal yang sama untuk kupu-kupu pewarna hijau muda. Aku beri 4 tetes. Campur merata ke adonan. Dan sisihkan.
Terakhir, ambil kupu-kupu pewarna biru. Aku beri 4 tetes juga ke adonan dan campur hingga rata. Kalau udah rata, sisihkan. Jadi di sini kita udah dapat 4 warna untuk adonan lemaknya. Selanjutnya, ambil adonan merah, kemudian bagi menjadi 6 bagian. Boleh kalau mau ditimbang, tapi ini aku langsung aja. Kalau sudah dibagi-bagi, bulat-bulatkan masing-masing adonan. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Lakukan hal yang sama untuk adonan warna lainnya. Untuk masing-masing warna dibagi menjadi 6 sehingga hasilnya jadi sebanyak ini. Kita beri tutup wrap atau kain bersih juga supaya adonannya tidak kering. Ambil 1 adonan air, kemudian pipihkan menggunakan tangan bersih seperti ini. Bagian pinggirannya kita lebarkan lagi. Setelah itu ambil 1 masing-masing adonan warna. Kita ambil semuanya ya, masing-masing warnanya. Letakkan ke-4 adonan warna di atas adonan air yang sudah dipipihkan tadi. Letakkan tepat di tengah adonan. Tutup adonan air, bungkus ke-4 adonan warna, satukan ujungnya dengan cara dicubit-cubit. Rapikan sedikit supaya bentuknya kembali membulat. Lakukan sampai selesai. Kita udah dapat 6 adonan air yang sudah diisi adonan lemak. Tutup wrap atau kain bersih supaya tidak kering. Ambil 1 adonan. Aku balikan dulu sehingga bagian bawahnya yang ada di atas. Beri lapisan plastik supaya nggak lengket. Gilas memanjang seperti ini. Kalau udah seperti ini, ambil plastiknya dulu. Kemudian gulung dari ujung dengan posisi miring. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai digulung miring, kita lapisi plastik lagi. Dan gilas tipis memanjang seperti ini. Kalau sudah tipis memanjang seperti ini, gulung dari ujung ke ujung sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Iris menggunakan pisau, bagi menjadi 2 bagian. Nah, hasil kulit adonannya berlapis-lapis. Lapisannya cantik banget ya warnanya. Sisihkan dan lakukan sampai selesai. Ini dia hasilnya, jadi 12 kulit adonan warna yang berlapis-lapis. Sisihkan dulu. Adonan ini bisa disimpan di kulkas dan tahan seminggu di chiller. Nanti kalau mau dipakai, tunggu suhu ruang dulu biar gampang digilas. Sekarang kita akan membuat isiannya. Aku pakai 200 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam selama 1 jam. Kemudian juga sudah dikukus sampai matang dan empuk. Kita akan haluskan, masukkan ke dalam blender atau chopper. Tambahkan 200 ml santan. Ini aku pakai 75 ml santan kemasan ditambah dengan 125 ml air. Kemudian haluskan santan dan kacang hijaunya. Kalau sudah halus, masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 110 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat. Dan masukkan setengah sendok teh vanili bubuk kupu-kupu. Masak di api sedang sambil diaduk-aduk. Masak terus sampai airnya menyusut. Kacang hijau jadi lebih memadat dan terlihat menjadi kalis seperti ini. Kalau sudah kalis seperti ini, nantinya akan gampang untuk dibulat-bulatkan. Angkat dan biarkan hingga agak dingin. Ini dia setelah dingin isian kacang hijaunya. Ambil isian kira-kira sekitar 1-2 sendok makan penuh. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini.
Lakukan sampai selesai. Ini dia setelah selesai dibulatkan, siap untuk dimasukkan ke dalam adonan kulit. Ambil satu adonan kulit, sisi yang rapi aku letakkan di bawah, beri plastik di atasnya, kemudian tekan-tekan menggunakan tangan seperti ini, dan selanjutnya gilas hingga tipis. Ujung pinggirannya dilebarkan lagi. Hasilnya seperti ini. Terlihat kaku dan robek, ini karena adonannya masih dingin dari kulkas. Saranku kalau habis masuk ke dalam kulkas, tunggu hingga lembek atau suhu ruang sehingga mudah untuk digilas. Beri isian kacang hijau di tengahnya, tutup dan bungkus isian. Satukan ujungnya dengan cara dicubit-cubit hingga menutupi isian. Rapikan terlebih dahulu dan susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Lakukan sampai selesai. Siap untuk dipanggang, panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 165 sampai 175 derajat Celcius selama 35 menit atau sampai matang. Aku menggunakan api atas bawah. Nah, ketika dipanggang, lapisannya itu akan semakin terlihat jelas ya. Kalau udah matang, angkat dan siap disajikan. Ini lapisan warnanya cantik banget ya, karena kita pakai pewarna makanan kupu-kupu. Dan ini dia, bakpia pelangi 1000 lapis sudah jadi. Ini menarik banget, terlihat istimewa dengan aneka warna yang cantik. Kalau kita belah, terlihat lapisannya itu renyah dan isian kacang hijaunya lembut. Ini enak banget, semua suka. Dibuat jadi ide jualan, bisa untung besar. Dibuat jadi hadiah atau bingkisan juga oke banget. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.